Shalom, saudaraku yang terkasih, apa kabar hari ini? Semoga kita tetap sehat, kuat, dan penuh semangat di dalam melanjutkan hari-hari kehidupan kita. Sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, marilah kita merenungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kita di dalam melakukan segala pekerjaan kita sepanjang hari ini. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Saudara-saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita pada hari ini, Rabu 31 Maret 2021, tertulis dalam Markus 14 ayat 61. Tetapi ia tetap diam dan tidak menjawab apa-apa. Imam besar itu bertanya kepadanya sekali lagi, katanya, "Apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji?" Demikianlah dikatakan. Kita ketahui pengadilan adalah tempat perkara diperiksa dengan baik. Fakta dan bukti dipertimbangkan dengan hati nurani yang bersih. Di pengadilan, kebenaran harus ditegakkan. Namun banyak oknum yang menyalahgunakan pengadilan. Itulah fakta yang terjadi sejak zaman dahulu, bahkan pada zaman Yesus. Yang benar menjadi salah, yang salah bisa menjadi benar. Yesus mendapatkan perlakuan yang tidak adil di pengadilan Mahkamah Agama Yahudi. Dia ditangkap dan diadili bukan karena kesalahan dan kejahatan yang dia perbuat. Semua terjadi karena kebencian dan kedengkian para pemimpin agama, ahli Taurat. Segala cara dibenarkan untuk menghukum Yesus. Saksi palsu dihadirkan untuk kematian Yesus. Tetapi ia tetap diam dan tidak menjawab apa-apa. Imam besar itu bertanya kepadanya sekali lagi. Katanya, "Apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji?" Mencari-cari alasan untuk mempersalahkan Yesus. Banyak kesaksian palsu yang dilontarkan untuk menjerat Yesus. Namun dia tetap diam. Diam yang membuat kesaksian palsu itu tidak berguna. "Apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji?" Inilah pertanyaan pemungkas yang menentukan vonis kepada Yesus di Mahkamah Agung Yahudi pada waktu itu. Dan inilah saat yang tepat bagi Yesus menyatakan dan menunjukkan siapa dia. Dialah Sang Mesias, anak Allah yang datang untuk keselamatan umat manusia. Yesus menjawab itu dalam Markus 14 ayat 62. "Akulah dia, dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit." Kebencian karena kecemburuan menutup mata hati para imam kepala, tua-tua dan ahli Taurat. Bahkan kebodohan orang-orang banyak pada waktu itulah yang membenarkan segala cara dilakukan asal Yesus disalibkan. Mata hati mereka ditutupi oleh kecemburuan sehingga tidak bisa melihat dan menerima kebenaran yang dikatakan oleh Yesus. Saudaraku yang terkasih, jauhkanlah dirimu dari kecemburuan dan kebencian, karena itu akan menutup mata hatimu dan menyeretmu melakukan banyak dosa. Upah dosa ialah maut. Tidak ada tempat terbaik bagi mereka yang menikmati dosa-dosa dunia. Hiduplah dalam kasih, sebagaimana Yesus adalah kasih. Karena kasihnya lah kita dibenarkan, dan karena kasihnya lah kita diselamatkan. Yesus adalah anak Allah yang dikorbankan untuk menebus dosa-dosa kita. Pengorbanannya yang besar diberikan untuk keselamatan kita. Peganglah keselamatan itu dan hiduplah di dalam damai sejahtera dari Allah Bapa. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah setiap waktu kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Hidup jujur dan adil di dalam setiap kehidupan.
berkata-kata di dalam kebenaran, menjauhkan hati dari kebencian. Kuatkan dan mampukan kami Tuhan untuk melakukan yang seturut dengan kehendak-Mu. Kami berdoa untuk perjalanan hidup kami hari ini. Biarlah kami boleh tetap setia melakukan apa yang Engkau kehendaki. Terima kasih Tuhan untuk hari yang baik setiap hari Engkau berikan kepada kami. Biarlah hari ini kami mulai di dalam nama Tuhan. Apapun yang kami kerjakan, kiranya berkenan kepadamu dan Engkau memberkatinya, sehingga apapun yang kami kerjakan berhasil dengan baik dan berbuah dengan baik pula, sehingga kami boleh menerima dan menikmati berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan kami, di dalam ucapan syukur kepadamu. Kami mau berdoa untuk keluarga kami, anak-anak kami. Biarlah Engkau yang memberkati segala harapan-harapan dan cita-cita kami, cita-cita anak-anak kami. Biarlah semuanya boleh terjadi seturut dengan kehendak Tuhan. Kuatkan dan mampukanlah kami untuk mendapatkannya dengan melakukan banyak hal baik di dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang bergumul karena sakit penyakit. Berikanlah mereka kekuatan, pengharapan setiap waktu. Karena bagi kami, hidup adalah Kristus. Kekuatan kami adalah Kristus. Berikan mereka kesembuhan Tuhan. Berikan mereka keberanian untuk menghadapi segala penyakit yang sedang mereka derita. Karena di dalam Tuhanlah kami beroleh kemenangan. Di dalam Tuhanlah kami beroleh kepulihan yang sempurna. Berkati juga saudara kami yang sedang berjuang melawan segala kesulitan hidupnya, menghadapi segala pergumulan. Biarlah mereka Engkau kuatkan. Berikan mereka jalan keluar. Tunjukkan jalan kebenaran bagi mereka untuk dapat mengatasi setiap persoalan-persoalan kehidupannya. Kami percaya Tuhan, dalam setiap persoalan kehidupan kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami berdoa untuk setiap hamba Tuhan yang bekerja di dalam pelayanan di tengah-tengah gereja-Mu. Berikanlah kekuatan kepada kami. Berikanlah pengharapan setiap waktu, keteguhan hati untuk melakukan pelayanan ini dengan baik hanya untuk kemuliaan Tuhan. Kami serahkan seluruhnya kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkaulah kiranya yang memberkati kami hari ini dan untuk seterusnya. Hanya di dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati saudara sekalian. Amin.